Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mamukti dari Prodi Sistem Informasi semester 7 NIM 2256577. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Legal Drafting. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Legal Drafting. Saya Rizky Mamukti, NIM 2255677 dengan tema jangka waktu dan ruang lingkup hak paten. Apa sih hak paten? Hak paten adalah memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, dan mendistribusikan suatu penemuan selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu dan ruang lingkup hak paten dapat bervariasi tergantung pada undang-undang paten yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah gambaran umum mengenai jangka waktu dan ruang lingkup hak paten. Jadi, setiap negara ruang lingkup itu mempunyai undang-undang tersendiri dalam mengatur suatu kebijakan. Jangka waktu. Yang dimaksud jangka waktu dalam standar internasional, jangka waktu paten biasanya berkisar antara 15 hingga 20 tahun. Tergantung pada yurisdiksi dan jenis penemuan. Pemilik hak paten harus membayar biaya pemeliharaan secara berkala selama periode paten dan mempertahankan hak eksklusivitasnya. Jangka waktu dalam regional atau negara tertentu. Setiap negara atau wilayah memiliki peraturan sendiri mengenai jangka waktu hak paten. Beberapa negara memungkinkan memiliki batasan waktu yang lebih pendek atau lebih panjang daripada standar internasional. Nah, jadi setiap kebijakan regional itu berbeda dengan internasional, dan setiap regional juga kebijakannya berbeda-beda menurut kemaslahatan atau menurut kesepakatan regional tersebut. Ruang lingkup hak paten. Yang pertama adalah produk atau proses. Hak paten dapat diberikan untuk penemuan yang melibatkan produk tertentu atau proses pembuatan produk. Ada paten produk dan paten proses. Yang kedua, klaim dan deskripsi. Ruang lingkup hak paten ditentukan oleh klaim yang tercantum dalam dokumen paten. Klaim paten adalah pernyataan yang mendefinisikan batas-batas hak eksklusif. Deskripsi penemuan juga memainkan peran penting dalam menentukan ruang lingkup hak paten. Inovasi dan perbaikan. Nah, yang ketiga, hak paten dapat mencangkup inovasi atau perbaikan dalam penemuan pada penemuan yang sudah ada. Perbaikan atau inovasi tersebut harus memenuhi syarat kebaruan non-obfuscationis. Ketiga, pemeliharaan dan pembaharuan. Pemilik hak paten harus membayar biaya pemeliharaan secara berkala untuk mempertahankan hak patennya. Jika pemeliharaan tidak dilakukan, hak paten dapat kadaluarsa. Yang kedua, beberapa negara memungkinkan pembaharuan hak paten untuk memperpanjang jangka waktu hak paten, terutama untuk penemuan farmasi atau bioteknologi yang memerlukan waktu lama untuk pengembangan dan pemasaran. Penting untuk dicatat bahwa meskipun hak paten memberikan hak eksklusif, pemegang hak paten juga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan penemuan mereka, yang membantu untuk pertukaran informasi, kemajuan teknologi secara keseluruhan. Ruang lingkup hak paten dan ketentuan hukumnya dapat bervariasi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mendapatkan nasihat hukum jika Anda memiliki pertanyaan spesifik mengenai hak paten di suatu yurisdiksi tertentu. Hak dan kewajiban. Pemegang paten, pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan 1. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. 2. Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuan memerlukan impor bagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 oleh penggunaan paten proses yang dimilikinya. 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 apabila pemakaian paten tersebut
untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dan pemegang paten. Jadi, dalam negara Indonesia, hak dan kewajiban pemegang paten itu sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang. Yang terakhir adalah konklusi. Paten sebagai benda imaterial dan sebagai bagian hak kekayaan perindustrian. Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Industrial property right. Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud. Jadi, demikian presentasi singkat saya terkait dengan hak paten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.